Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dian Mardianti, NPM 20010111031. Saya dari kelas E, Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang pengertian fikih, pengertian ibadah, tujuan ibadah, macam-macam ibadah, prinsip-prinsip ibadah, ruang lingkup ibadah, syarat diterimanya ibadah, dasar hukum ibadah, dan toharoh. Materi pertama yaitu pengertian ibadah. Menurut bahasa, fikih berasal dari kata fakiha yafqahu fikihan, yang berarti mengerti atau paham, atau juga paham yang mendalam. Dan secara istilah, fikih adalah ilmu yang menerangkan tentang hukum-hukum syar'i yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan para mukallaf yang dikeluarkan dari dalil-dalil yang terperinci. Mukallaf adalah orang yang sudah memiliki kewajiban. Seseorang dianggap mukallaf setidaknya ada dua ukuran. Yang pertama, akil. Maksud dari kata akil yaitu berakal. Cirinya adalah seseorang sudah dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk, antara yang benar dan yang salah. Yang kedua, yaitu balik. Maksudnya sudah sampai pada ukuran-ukuran biologis. Untuk yang laki-laki sudah pernah mengalami mimpi basah, sedangkan perempuan sudah haid. Munculnya ilmu fikih disebabkan beberapa hal, diantaranya hasil pemahaman para ulama terkait ayat Al-Quran yang masih perlu ditafsirkan dan dijelaskan merujuk kepada hadis Nabi SAW. Jadi, fikih adalah ilmu untuk mengetahui hukum Allah yang berhubungan dengan segala amalia mukallaf, baik yang wajib, sunnah, mubah, makruh, atau haram, yang digali dari dalil-dalil yang jelas. Materi yang selanjutnya yaitu pengertian ibadah. Ibadah ialah segala sesuatu yang diridhoi dan disenangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik berupa perbuatan, perkataan, maupun bisikan dalam hati. Yang selanjutnya yaitu tujuan ibadah. Ada macam-macam tujuan ibadah. Yang pertama yaitu memuji Allah dengan sifat-sifat kesempurnaannya yang mutlak seperti ilmu, kekuasaan, dan kehendaknya. Yang kedua yaitu menyucikan Allah dari segala celah dan kekurangan seperti kemungkinan untuk binasa, terbatas, bodoh, lemah, kikir, semena-mena, dan sifat-sifat tercela lainnya. Yang ketiga yaitu bersyukur kepada Allah sebagai sumber segala kebaikan yang kita dapatkan berasal darinya. Sedangkan segala sesuatu selain kebaikan hanyalah perantara yang Dia ciptakan. Materi selanjutnya yaitu macam-macam ibadah. Macam-macam ibadah dan keluasan mencangkup semua macam ketaatan yang nampak pada lisan, anggota badan yang lahir dari hati seperti zikir, tasbih, tahlil, dan membaca Al-Quran, sholat, zakat, puasa, haji, jihad, amar ma'ruf nahi munkar, berbuat baik kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, dan ibnu sabil. Begitu pula cinta kepada Allah dan Rasulnya, khasyatullah atau takut kepada Allah, inabah kembali kepadanya, ikhlas kepadanya, sabar terhadap hukumnya, ridho dengan kodoknya, tawakal mengharap nikmatnya, dan takut dari siksanya. Jadi ibadah mencakup seluruh tingkah laku seorang mukmin jika diniatkan kurbah atau menderatkan diri kepada Allah, atau apa-apa yang membantu kurbah. Bahkan adat kebiasaan yang mubah pun bernilai ibadah jika diniatkan sebagai bekal untuk taat kepadanya, seperti tidur, makan, minum, menjual beli, bekerja, mencari nafkah, menikah, dan lain sebagainya. Berbagai kebiasaan tersebut jika diniatkan karena Allah bisa menjadi nilai ibadah. Selanjutnya, ibadah terbagi menjadi beberapa macam. Yang pertama, bersifat makrifat. Yang kedua, ucapan-ucapan tertentu untuk Allah seperti takbir, tahlil, tahmid, dan puji-pujian. Yang keempat, perbuatan-perbuatan tertentu untuk Allah seperti haji, umroh, ruku, sujud, puasa, tawaf, dan i'tikaf. Yang keempat, ibadah-ibadah yang lebih mengutamakan Allah walaupun terdapat pula pada hak hamba seperti sholat fardu dan sholat sunnah.
Yang kelima yaitu ibadah yang mencakup kedua hak tetapi hak hamba lebih berat seperti zakat, kafarat, dan menutup aurat. Selanjutnya, macam-macam ibadah ditentukan oleh dasar pembagiannya. Yang pertama, ibadah khosoh adalah ibadah yang ketentuannya telah ditetapkan oleh nas seperti sholat, zakat, puasa, dan haji. Yang kedua, ibadah ammah ialah semua pernyataan baik yang dilakukan dengan niat yang baik dan semata-mata karena Allah, seperti makan, minum, bekerja, dan lain-lain, dengan niat untuk menjaga badan jasmania dalam rangka agar beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembagian ibadah dari segi hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaannya dibagi menjadi 3. Yang pertama, ibadah jasmaniyah ruhiyah seperti sholat dan puasa. Yang kedua yaitu ibadah ruhiyah dan maliyah seperti zakat. Yang ketiga yaitu ibadah jasmaniyah, ruhiyah, dan maliyah seperti haji. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip ibadah. Prinsip-prinsip ibadah ada beberapa macam. Yang pertama yaitu niat lillahi ta'ala. Yang kedua ikhlas karena Allah. Yang ketiga tidak menggunakan perantara atau wasilah. Yang keempat dilakukan sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kelima seimbang antara dunia dan akhirat. Yang keenam tidak berlebihan dalam Quran surat Al-A'raf ayat 31. Yang ketujuh mudah. Materi selanjutnya yaitu ruang lingkup ibadah. Yang pertama, ibadah umum, artinya ibadah yang mencakup segala aspek kehidupan dalam rangka mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ibadah khusus, artinya ibadah yang macam dan pelaksanaannya ditentukan dalam syarak atau ditentukan oleh Allah dan Nabi Muhammad SAW. Ibadah khusus ini bersifat mutlak. Manusia tinggal melaksanakan sesuai dengan peraturan dan tuntunan yang ada. Tidak boleh mengubah, menambah, mengurangi seperti tuntunan sholat, puasa, zakat, dan lain-lainnya. Selanjutnya yaitu syarat diterima ibadah. Yang pertama ikhlas karena Allah. Yang kedua mengikuti tuntunan Nabi Muhammad SAW atau ittiba. Sesuai dengan Quran surat Al-Kahfi ayat 110, sesungguhnya aku ini manusia biasa seperti kamu yang diwahyukan kepadaku bahwa sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang esa. Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Diterima atau tidaknya amal kebaikan seseorang tergantung kepada manusia itu sendiri. Kalau mengikuti petunjuk Allah dan Rasul SAW, maka insya Allah akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Materi selanjutnya yaitu dasar hukum ibadah. Yang pertama Al-Quran dan yang kedua yaitu As-Sunnah. Al-Quran sebagai dasar hukum utama, yang paling utama, ibadah yang diterima harus didasarkan pada ketauhidan, keikhlasan, dan sesuai dengan syariat Islam. Sumber syariat Islam yang utama adalah Al-Quran. Oleh karena itu, dasar hukum beribadah yang pertama adalah ayat-ayat Al-Quran. Kata ibadah menurut bahasa artinya taat. Bahasa Arab taat. Taat artinya patuh, tunduk dengan setunduk-tunduknya. Artinya mengikuti semua perintah dan menjauhi segala larangan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena makna asli ibadah itu menghamba, dapat pula diartikan sebagai bentuk perbuatan yang menghambakan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran adalah dalil pertama dan utama dalam perujukan dan penetapan hukum Islam. Al-Quran adalah pokok agama, dasar akidah, sumber syariat, dan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Oleh karena itu, dasar hukum pelaksanaan ibadah yang utama tentu saja Al-Quran. Di dalam Al-Quran terdapat dalam beberapa surah yang mengatur tentang ibadah, antara lain dalam Quran surat Al-Fatihah ayat 5 yang berbunyi, hanya Engkaulah yang kami sembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Yang kedua, dalam Quran surah Az-Zariyat ayat 56, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Pada ayat tersebut
Ibadah diartikan sebagai tujuan kehidupan manusia, sebagai bentuk dan cara manusia berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran surah An-Nisa ayat 36, Allah berfirman yang artinya, "Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun." Dalam ayat ini, ibadah diartikan sebagai upaya menjauhkan diri dari perbuatan syirik. Ayat-ayat tersebut merupakan dasar hukum atau dalil yang menjadi pedoman dalam beribadah. Beribadah artinya menolak kemusyrikan. Semua bentuk menyekutukan Allah, menciptakan penolakan Allah terhadap ibadah manusia. Ayat ini melarang hamba untuk berbuat syirik. Jadi Allah itu melarang hambanya untuk berbuat syirik. Dasar hukum ibadah adalah dalil yang menjadi pijakan umat Islam melaksanakan ibadah. Semua bentuk peribadahan disembahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jika ada yang mempersembahkan pujaan dan pujian kepada selain Allah, maka hamba tersebut dinyatakan sebagai orang yang syirik. Yang kedua, dasar hukumnya adalah as-sunnah. Sebagai dasar hukum kedua, as-sunnah melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. As-sunnah atau al-hadis, as-sunnah secara harfiah merupakan kosakata kuno yang telah dikenal dalam bahasa Arab, bermakna jalan yang menjadi kebiasaan baik atau buruk. Menurut ulama fikih, sunnah berarti suatu perbuatan yang dianjurkan tanpa ada keharusan, dengan gambaran siapa yang mengerjakan akan mendapatkan pahala, dan bila tidak mengerjakan tidak mendapatkan dosa. Sedangkan menurut ahli hadis, sunnah adalah sesuatu yang tercermin dari diri Nabi, baik berupa ucapan, perbuatan, ketetapan atau takrir, sifat-sifat lahir maupun batin, serta setiap hal yang telah ditetapkan dalam hukum syara maupun belum ditetapkan. Sedangkan as-sunnah menurut ulama usul fikih adalah segala sesuatu yang timbul dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selain Al-Quran yang mencakup perbuatan, perkataan, dan ketetapan atau persetujuan yang dapat digunakan sebagai landasan hukum syariat. Hadis-hadis yang memerintahkan manusia untuk beribadah kepada Allah adalah sebagai berikut. Yang pertama, hadis dari Ibnu Mas'ud sebagai berikut. Artinya, barang siapa mati dalam keadaan menyeru atau berdoa atau beribadah kepada selain Allah, maka dia akan masuk neraka. Hadis riwayat Imam Bukhari. Yang kedua, dalam kitab Sahih Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda sebagai berikut, yang artinya, barang siapa mengucapkan la ilaha illallah dan mengingkari semua penyembahan kepada selain Allah, maka haramlah harta dan darahnya serta penghitungannya nanti ada pada Allah Azza wa Jalla semata. Hadis-hadis di atas berisi seruan kepada seluruh hamba Allah untuk beribadah hanya kepada Allah, dan haram hukumnya melakukan segala perbuatan syirik yang mengakibatkan manusia masuk ke dalam api neraka. Dasar hukum semua bentuk ibadah kepada Allah adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Karena semua sahabat dan para pengikutnya, para ulama dan semua Islam sepakat bahwa ibadah yang berhubungan secara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala harus didasarkan pada nas Al-Quran dan As-Sunnah. Materi selanjutnya yaitu materi tentang toharoh. Pengertian toharoh menjadi faktor kunci dalam mendapatkan kekhusyuan salat dan ibadah lainnya. Seperti firman Allah dalam Quran surah Al-Maidah ayat 6. Yang selanjutnya yaitu macam-macam taharah. Macam-macam taharah ada beberapa macam. Yang pertama taharah maknawiyah atau taharah qalbu. Taharah qalbu adalah bersuci dari syirik dan maksiat dengan cara bertauhid dan melakukan kegiatan amal. Yang kedua taharah hissiyah. Taharah badan atau jasmani adalah mensucikan bagian tubuh dari hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Taharah hissiyah dibagi menjadi dua, yaitu bersuci dari hadas. Hadas adalah sesuatu yang mengenai badan seseorang muslim sehingga mencegahnya untuk menjalankan ibadah yang mensyaratkan taharah. Hadis terbagi menjadi dua, yaitu hadas kecil
yaitu sesuatu yang mewajibkan wudhu, seperti buang air kecil, buang air besar, dan hal-hal yang membatalkan wudhu lainnya. Pembersihan hadas ini dilakukan dengan cara berwudhu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Maidah ayat 6, "Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai siku, dan sapulah kepalamu, dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki." Hadis besar yaitu sesuatu yang mewajibkan mandi seperti jinabat, haid, dan lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Jika kamu junub, maka mandilah ketika tidak bisa wudhu, dan mandi taharah dilakukan dengan tayamum berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air kakus atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik atau suci." Quran Surah Al-Maidah ayat 6. Demikian materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.